anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila kelas 4 bab 1 topik B, kurikulum merdeka, yaitu menghargai perbedaan identitas masyarakat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, budaya, adat, dan masih banyak lagi. Kita langsung aja yuk. Nah, anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia itu memberikan banyak sekali manfaat pada kita. Nah, sebagai negara yang baik, kita itu harus menghargai keberagaman yang ada. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, kita akan mempelajari tentang ini. Yang pertama adalah anak-anak perlu bersikap toleransi dalam keberagaman. Nah, anak-anak, kira-kira toleransi itu apa? Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Jadi sikap lapang dada dan bersabar dalam bertoleransi demi menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya itu yang pertama ada pemanfaatan lahan dan penyesuaian waktu ibadah. Yang kedua ada pawai budaya. Contoh yang ketiga silaturahmi antar tokoh lintas agama. Nah, anak-anak, ini contoh tempat ibadah yang bersebelahan. Nah, ini adalah salah satu sikap toleransi dalam keagamaan. Nah, anak-anak, jika seluruh agama di Indonesia itu bisa bersatu, maka rakyat akan merasa damai dan aman. Nah, anak-anak, tapi bagaimana jika kita itu tidak bisa menerima perbedaan? Maka akan timbul konflik atau masalah antar suku, kemudian ada diskriminasi agama dan yang lainnya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar di Surabaya dan di Bali. Jadi kalian bisa lihat, bisa perhatikan bahwa di situ ada beragam tempat ibadah, beda agama tapi bersebelahan. Ini yang namanya toleransi beragama. Nah, ini selanjutnya ada pawai budaya. Anak-anak, pawai budaya itu pertunjukan atau perayaan yang menampilkan beragam kebudayaan daerah. Nah, biasanya ini untuk memperkenalkan warisan budaya daerah-daerah lain seperti itu. Nah, melalui pawai budaya ini kita bisa belajar keberagaman, bisa menghargai keunikan budaya di setiap daerah. Nah, ini ada juga silaturahmi tokoh agama. Nah, ini dilakukan agar menghindari adanya konflik perbedaan agama. Kan di Indonesia ada beragam agama ya anak-anak, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, jika setiap tokoh agamanya itu rukun, maka rakyat yang lain juga bisa rukun juga. Setiap umatnya bisa rukun. Nah, anak-anak, cara menghargai keberagaman yang kedua adalah hidup rukun dalam keberagaman. Nah, apa itu hidup rukun? Jadi hidup rukun itu anak-anak itu saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antar sesama, sehingga kehidupan di sekitar kita itu bisa nyaman, tentram, dan aman. Nah, kira-kira contohnya apa saja ya hidup rukun itu? Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada tempat yang sesuai. Jadi, kalau anak-anak mengobrol dengan orang yang beda daerah, gunakan bahasa Indonesia. Jika sama daerahnya, boleh memakai bahasa daerah. Yang kedua, membangun kerukunan dengan teman dan tetangga yang berbeda suku. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, anak-anak bisa mempelajari cara membuat makanan dan minuman khas dari daerah lain. Selain menambah wawasan, kalian juga bisa lebih jago masak nih. Kemudian, memberikan apresiasi saat menyaksikan pertunjukan budaya daerah. Anak-anak perlu tahu apa itu apresiasi. Apresiasi itu penghargaan, kita menghargai. Nah, jadi kita menghargai kesenian atau pertunjukan dari budaya daerah kita sendiri maupun budaya daerah lain. Anak-anak bisa menyaksikannya langsung. Kemudian jangan lupa memberikan pujian atau tepuk tangan setelah pertunjukannya selesai. Selain itu, anak-anak juga bisa mempelajari tradisi dari budaya daerah lain.
Ini ada contohnya rukun dengan teman. Kalian bisa lihat ya, meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, kita harus tetap rukun. Ini ada contoh kalian mempelajari makanan dan minuman khas dari daerah lain yang ada beragam atau bahkan ribuan makanan khas yang ada di Indonesia. Ini gambar contoh anak-anak mempelajari budaya daerah lain. Bisa belajar alat musik seperti angklung atau kesenian seperti wayang, dan bisa tarian, dan masih banyak lagi yang bisa kalian pelajari dari daerah lain. Anak-anak juga bisa mematuhi aturan saat berkunjung ke rumah adat. Kalian pernah nggak berkunjung ke rumah adat? Nah, di situ kalian boleh berkunjung, melihat-lihat, tapi tetap harus menjaga kebersihan dan mematuhi aturan di sana. Anak-anak, ini adalah manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, kehidupan menjadi aman dan damai. Yang kedua, tercipta persatuan dan kesatuan antar bangsa. Yang ketiga, bisa menghindari konflik atau masalah. Anak-anak, jadi kita harus selalu hidup rukun dan juga toleransi agar Indonesia itu dapat terus bersatu. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.